kendala terbesar kita adalah pengembangan kota kalau menurut saya. Jadi pengembangan kota di kita itu cenderung memusat di pusat kota. Akibatnya gitu, lahan-lahan yang sebetulnya dia memiliki cagar budaya akhirnya jadi rebutan di masyarakat. Dia menjadi sesuatu yang mahal gitu, termasuk persoalan tanah gitu. Nah, Tapi kami berusaha terus, bukan hanya melalui APBD, tapi kami juga berupaya nanti untuk mencari pendanaan dari pihak lain. Artinya ada sponsor, ada pihak ketiga yang sifatnya memiliki kepedulian lah terhadap pelestarian cagar budaya di Kota Palembang. justru menurut saya Dinas Kebudayaan ini yang harus mendapat dana yang lumayan besar, karena membangun kebudayaan itu ya tidak segampang membalikkan telapak tangan. Kita sama-sama memikirkan formatnya seperti apa, sehingga nanti ketika kampung tematik ini di launching, bahwa Dul Muluk ini nantinya akan terus berkembang kesenian ini. Karena selama ini kan mungkin generasi Gen Z belum tahu apa itu. Betul. Banyak sekali yang apa Dul Muluk. Mungkin yang kemarin di film itu Dul Malik kan. Iya. Mau nggak Dul Malik sama Dul Muluk. Seperti itu kan. Pada podcast Info Indonesia Network kali ini kita membahas soal sejarah dengan tema mengenal sejarah lewat cagar budaya. Hadir narasumber kita ada Bapak Afan Prapanca selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, kemudian ada Bapak Dedi Irwanto, sejarawan dan akademisi ini. Sahabat saya juga ini banyak Ya, diskusi juga. siap Bang Herman. Ya. Langsung saja, Ya, Pak ya. Afan. Ini dalam 2 tahun terakhir kita banyak menemukan cagar-cagar budaya yang ada, yang sudah ada sebenarnya, tapi dalam tanda kutip ditemukan kembali ini. Ini seperti apa ceritanya, seperti apa itu, Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentu kami apresiasi undangan podcast dari Info Sumsel, Pak ya. Ya, dari Pak Rahmat dan tim. Terkait tadi yang disampaikan bahwa cagar budaya yang ada di Kota Palembang ini sebetulnya cukup banyak Pak Rahmat. Berdasarkan data yang kami miliki saat ini ada sekitar 274 objek diduga cagar budaya yang sudah terdaftar. Nah ini lumayan banyak, artinya potensi-potensi cagar budaya yang bisa dikembangkan nantinya menjadi apakah itu untuk edukasi atau untuk literasi, untuk wisata dan lain sebagainya. Nah tentu ini ada berproses dari ODCB tadi, ada namanya proses menuju penetapan cagar budaya yang nanti akan dilakukan oleh tim ahli cagar budaya yang sudah dibentuk oleh SK Wali Kota. Dari kurun waktu 2016 sejak mulai berdirinya Dinas Kebudayaan sampai di sekitar 2022-2023 itu ada sudah 4 objek yang sudah ditetapkan. Nah, alhamdulillah tahun lalu kami 2024 ya, masuk ke 2025 ini itu sudah 9 objek yang kami tetapkan. Yang nanti 9 ditambah 4 atau 9 tambah 4. 9 tambah 4. Ya, jadi semua sekarang sudah ada 13. 13 ya. Nah, bahkan ada beberapa objek cagar budaya ini juga kami upayakan dalam hal menjadikannya sebagai dokumentasi sejarah, yaitu diusulkan menjadi perangko, Pak. Nah, jadi misalnya objek cagar budaya Museum Sultan Mahmud Badarudin II, kemudian objek cagar budaya Kantor Ledeng, nah itu sedang berproses. Insya Allah nanti di tahun ini kita akan juga memiliki perangko cagar budaya atau landmark kota, 2 objek cagar budaya yang ada di Kota Palembang. Terkait dengan tupoksi barangkali di sini kami bicara atas nama pemerintah Kota Palembang dan khususnya Dinas Kebudayaan. Tentu kami merujuk ke aturan, Pak, ke aturan di mana
aturan yang kami jadikan pedoman. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 2010. Kemudian juga ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017, yang mana kalau di cagar budaya banyak hal-hal yang memang mengatur terkait dengan perlakuan, penetapan, terus hal-hal lain pelestarian, dan nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Dedi. Pak Dedi ini expert kami, Pak, sering kami undang sebagai narasumber, jadi memang beliau ini sudah cukup banyak lah makan asam garamnya budaya dan sejarah Kota Palembang. Jadi kembali ke undang-undang tadi, kita bicara cukup banyak sebetulnya, ada fokusnya ada 10 objek plus 1. Ada terkait dengan tradisi, kemudian ada ada tradisi, kemudian ada manuskrip, ada adat istiadat, ada ritus ya, ada seni, ada bahasa, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, kemudian ada juga olahraga tradisional, dan juga ada cagar budaya itu sendiri. Jadi ada 10 plus 1 objek yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, ini memang 11 sektor inilah yang menjadi fokus dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. 9 cagar budaya yang baru ditetapkan ini apa, Pak? Apa aja? Klasternya. Klasternya ada yang sebagian besar berupa bangunan, Pak. Bangunannya. Jadi seperti tadi ada Museum Sultan Mahmud Badardin II, kemudian Jembatan Ampera, ada Kantor Ledeng, dan juga makam-makam yang tersebar di Kota Palembang. Itu makam raja-raja dan bangunan-bangunan lama. Itu lebih kepada bangunan yang sifatnya ada struktur dan kawasan seperti itu, Pak. Nah, ini Bung Dedi, saya tertarik tadi sebelum 2 tahun terakhir kan ada 4 cagar budaya. Iya. Terus baru 2 tahun terakhir meningkat tajam menjadi 9. Itu terjadi apa? Stagnan di mana itu? Ya, pertama Bang Rakman, kita menurut saya harus bersyukur ya. Bersyukur karena Kota Palembang ini adalah kota tertua Betul. jadi usia kita ini hampir 13 abad setengah gitu. Dibandingkan kota-kota lain tidak seperti tuanya Kota Palembang. Oleh karena itu Kota Palembang memiliki berbagai peradaban, mulai dari masa Sriwijaya, kemudian Kesultanan Palembang, masa kolonial hingga ke masa sekarang. Sehingga dari masa yang cukup panjang itu, Palembang memiliki potensi cagar budaya yang luar biasa besarnya. Bermacam-macam. Jadi seperti kata Pak Kadis tadi, itu sudah ada sekitar 250-an yang diinventaris dan kemudian didaftarkan. Tapi sebetulnya bisa lebih dari itu. Mungkin ribuan kalau mau didata ulang lagi gitu. Karena cagar budaya ini menariknya sebetulnya ada 5 kategori. Yang pertama benda, kemudian ada bangunan, kemudian struktur, situs, dan kawasan. Jadi termasuk kalau menghitung benda gitu, semua tinggalan di Kota Palembang itu cukup banyak untuk dijadikan cagar budaya. Nah, cuma memang kita punya kendala besar seperti kata Pak Kadis tadi. Pertama dulu persoalan kebijakan. Jadi untuk mencagar budayakan benda-benda cagar budaya di Kota Palembang, sebelumnya itu ada di tangan Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Jambi. Nah, tapi oleh cagar budaya yang di Jambi dulu pada waktu itu dipegang oleh mereka, kita juga beruntung karena
ada dua bangunan fisik, yaitu Benteng Kota Besar dan kemudian Masjid Agung yang dijadikan cagar budaya nasional. Ditambah kemudian 3 kawasan, yaitu makam Sabo Kingking, kemudian makam Kawah Tengkurep, dan kemudian makam Sido Seirayan. Gending Suro. Gitu. Ini. Kemudian ditambah kerja terakhir pada waktu itu oleh kawan-kawan TACB yang pertama itu adalah Pasar Cindi. Jadi kita sangat beruntung, walaupun masih sangat minim dibandingkan kota-kota lain, kita yang terdaftar secara nasional itu Kota Palembang ada 6 cagar budaya. Tapi mohon maaf itu juga masih kalah kalau dibandingkan dengan kota-kota lain, termasuk di Sumatera Selatan. Contohnya kalau data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, kalau tidak salah untuk Sumatera Selatan itu ada 176 cagar budaya yang sudah terdaftar secara nasional. Total ya? Ya. Dan itu sebagian besar, kalau tidak salah ada 163 ya, Pak Kadis, yang punyanya Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi tidak tahu kenapa kok bisa Musi Banyuasin sebanyak itu gitu. Sementara Kota Palembang urutan kedua dengan 6 cagar budaya tadi. Selebihnya kota dan kabupaten di Sumatera Selatan lainnya. Tapi sebetulnya Sumatera Selatan ini punya 16 kota dan kabupaten, Bang Rahmat. Tapi yang memiliki cagar budaya di tingkat nasional itu hanya 7 kabupaten dan kota, Itu ya. termasuk Kota Palembang. Kota Palembang. Jadi ini merupakan kebanggaan, tapi juga sekaligus keprihatinan bagi kita. Jadi seperti kata Pak Kadis, mungkin kita perlu kerja keras lagi untuk melakukan berbagai upaya supaya pertama objek-objek yang diduga cagar budaya itu bisa ditingkatkan menjadi cagar budaya. Dan setelah dicagar budayakan secara kota, diusulkan ke provinsi, lalu kemudian bisa terdaftar secara nasional, cagar budaya nasional. Nah, cuma memang salah satu kebanggaan kita terakhir di zamannya Pak Kadis itu memang tadi ada 3 di tahun 2024, kemudian ada 6 di tahun 2025. Jadi ada peningkatan pesat menurut saya. Nah, mungkin di tahun 2006 nanti lebih banyak lagi gitu. Pak Rahman ya, insya Allah gitu. 2023 tadi apa? Kalau yang 2024 tadi apa? Ya, sebelum 2024 ini ada 3. Yang pertama enggak tahu kenapa Rumah jaksa itu. kita bisa double gitu. Kalau tidak salah kantor wali kota, kemudian rumah jaksa, rumah jaksa, dan kemudian museum Sultan Mahmud Badarudin II. Rumah jaksa mana nih? Ya, rumah Kejaksaan Tinggi Palembang yang dipakai jadi kantor pertama. Ya, Di Kota Palembang. di masa kolonial gitu. 3, kemudian ada 6 yang terakhir. Tapi yang 6 ini saya tidak mengerti kenapa salah satunya misalnya Masjid Agung. Padahal Masjid Agung ini sudah terdaftar secara nasional, tapi diusulkan lagi di tingkat kota gitu. Kemudian ada gedung kesenian. Ya, gedung kesenian. Kemudian Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Ada kemudian Museum Akagani. Dan kemudian komplek makam Pangeran Kromojoyo. Nah, jadi menurut saya kerja ini sudah sangat bagus sekali gitu di masa Pak Kadis gitu. Tapi sebetulnya gitu kita bisa kerja keras lagi. Bekerja bukan saja bangunan fisik, tapi benda-benda juga bisa sebetulnya. Seluruh benda-benda kita mungkin perlu mendaftar ulang gitu. Terutama yang ada di museum kita itu karena bisa dicagar budayakan Pak Rahman. Kemudian juga yang di tangan-tangan yang sekarang milik pribadi. Mungkin nanti perlu Pak Kadis ini bekerja sama dengan para pemilik pribadi ini. Paling tidak untuk rela istilahnya diverifikasi untuk didaftarkan menjadi cagar budaya. Ini saya kemarin juga lihat tim TACB-nya sama
Pak Hadi Sumadi ini juga lihat ada gua Jepang nih, Ya, gua Jepang, ya. kemudian juga apa namanya penertiban apa makam Kramajaya yang Kramojayo tadi Jaya, yang ternyata sudah didudukin secara individu gitu kan. ya. Nah ini gimana ceritanya Pak? Mungkin dari ceritanya gua Jepang dulu lah. Oh, Gimana? Ini menarik juga. ya. Jadi memang Goa Jepang itu juga termasuk di dalam objek diduga cagar budaya. Karena kita mendapatkan informasi, cerita, data bahwa itu dibangun di kurang lebih tahun 1940-an, Mbak, masa Jepang menduduki Indonesia, khususnya di Palembang. Keberadaan Jepang di Palembang itu ditandai ya Gua Jepang itu, Pak. Karena mereka yang melakukan pembangunan Gua Jepang. Tapi anak-anak milenial nggak tahu ini. Nah itu. Karena ini nanti menjadi hal yang lain yang akan nanti kita sampaikan juga secara pendekatan kekinian ke Gen Z ini. Terkait Gua Jepang ini ada beberapa gua juga sebetulnya. Gua Jepang ini kan ada yang bersambung Pak di kota ini. Jadi ada yang mengarah ke Jalan Ratna, ada yang di Caritas, kemudian katanya ada juga yang ke BKB, seperti itu Pak. Nah ini yang ada berapa gua sih Pak ini yang terdata ini? 5 atau berapa nih? Kalau saya tidak salah sekitar 7 Pak. 7? Ya, ada 7 ya. Nah ini yang kita kadang-kadang tadi kalau cerita kendala memang kendala Pak. Jadi terkait dengan narasinya Pak. Narasi ini menceritakan terkait dengan konstruksinya seperti apa, kemudian yang membangun itu katakanlah Jepang itu Jepang yang mana itu kan? Apakah Jepang tentaranya, apa ada pihak dari pemerintahan Jepangnya seperti itu. Nah, kadang-kadang ini juga terkendala lahannya sendiri Pak. Seperti yang tadi disebut tadi di makam Pangeran Kramajaya. Nah itu memang di sekitar awal tahun 2000-an itu masyarakat masih mengetahui bahwa di kawasan itu memang kawasan yang dilindungi berupa cagar, ada makam-makam tua di situ. Dan memang setelah diidentifikasi sudah cukup lama itu Pak ya proses itu kan didaftarkan itu. Memang ada salah satu Perdana Menteri kalau saya nggak salah, Perdana Menteri Palembang Pangeran Kramajaya itu. Nah ternyata berjalan di akhir tahun 2020 ini, di 2022-23 itu ada upaya-upaya masyarakat yang menurut informasinya memang memiliki dokumen Pak, dokumennya. Tapi kami masih akan dalami lagi. Dokumen apa nih? Dokumen kepemilikan. Kepemilikan tanah atau kepemilikan lahan itu. Yang mana di lahan itu ada yang cagar budaya berupa makam tadi Pak. Makam Perdana Menteri Palembang tadi. Nah ini yang memang jadi saat ini sedang kami juga dalami juga karena itu sudah kita tetapkan kemarin Pak berdasarkan SK Wali Kota tahun 2024 ya 2024 kalau saya nggak salah penetapannya itu bahwa itu sudah menjadi salah satu cagar budaya tingkat kota. Sementara di lokasi itu sepertinya ada upaya-upaya mengaburkan itu dengan menimbun Pak, menimbun. Nah ini yang tentu nanti akan menjadi PR kita bersama dan bagaimana nanti kita mengembalikan karena secara aturan cagar budaya itu apabila merusak, menghilangkan itu ada saksi semua Pak di Undang-Undang Cagar Budaya. Nah ini termasuk yang Gua Jepang di angkatan apa di Pasar 45 juga gitu ya? Iya. Kemarin itu kita sudah sempat tinjau juga, kita sempat masuk ke dalam dan kita sudah laporkan hasilnya. Langkah-langkah nanti yang akan kita lakukan diantaranya kita akan komunikasikan ke pihak Kodam melalui Pak Panglima. Kita akan mencoba untuk mengelola dan memanfaatkan aset ini untuk menjadi salah satu tempat tujuan destinasi wisata budaya baru di Kota Palembang dan juga sebagai tempat edukasi pembelajaran bagi para generasi muda di Kota Palembang Pak. Nah ini saya Pak Dedi, ini kan banyak tadi kendala salah satu kendala lahan cagar budaya ini dikuasai oleh individu, oleh masyarakat dengan ada surat dengan apa. Sebenarnya kedudukannya itu seperti apa cagar budaya ini? Kok kadang-kadang
Kayak kasus di makam Kramajaya itu pemiliknya yang punya tetap bertahan aja gitu kan. Ini punya saya, punya surat gitu kan. Sempat walaupun sudah ada DPN-nya juga kemarin kan, Iya. berkeras juga. Itu gimana ceritanya itu? Ya mungkin Bang Rahmat, Pak Kadis, Ya. kendala terbesar kita adalah pengembangan kota kalau menurut saya. Jadi pengembangan kota di kita itu cenderung memusat di pusat kota. Akibatnya gitu, lahan-lahan yang sebetulnya dia memiliki cagar budaya akhirnya jadi rebutan di masyarakat. Dia menjadi sesuatu yang mahal gitu, termasuk persoalan tanah gitu. Nah, itu banyak yang sebetulnya Kramajaya ini hanya Satu contoh. batu esnya, Iya, puncak batu- esnya. puncak Yang esnya. lain itu cukup banyak gitu, Cukup banyak, termasuk betul. makam-makam sultan, Iya. kemudian Sultan. termasuk juga makam-makam gua-gua Jepang. Ya. Bangker itu juga memiliki persoalan besar. Iya. Nah, oleh karena itu memang pemerintah kota menurut saya harus cepat menangani persoalan ini gitu. Saya dan Pak Apan, Pak Kadis itu cukup bangga sekarang dengan Pak Ratu Dewa, Pak Wali Kota kita, karena beliau memutuskan segala satu itu dengan cepat. Salah satu maksud saya, salah satu yang menarik itu persoalan makam Pangeran Kramajaya. Jadi beliau ini adalah Perdana Menteri terakhir Kota Palembang di masa kolonial yang diangkat atau memerintah untuk pemerintah lokal di Kota Palembang dan Keresiden Palembang, sehingga Pak Ratu Dewa, Pak Wali Kota kita menginginkan ini supaya secepat-cepatnya bila perlu diganti rugi. Itu sesuatu yang menarik menurut saya, dan mestinya ini harus cepat kita ini kan. Jadi bukan persoalan apakah lahan ini konflik atau tidak, betul. tapi lahan ini harus cepat dituntaskan supaya, karena begini Bang Rahman, menurut saya cagar budaya ini bukan saja persoalan sertifikat, tapi persoalan membangun. Jadi kalau dia cuma di sertifikat, menurut saya ya mohon maaf, mungkin sebagai benda yang ini dia tidak akan menarik, kurang menarik untuk disentuh dalam perspektif pariwisata. Tapi dia harus dibuat juga semenarik mungkin, dibikin branding seperti kata Pak Kadis tadi, ada narasi yang menarik sehingga orang mau berkunjung ke situ. Betul. Dan itu yang sebetulnya bisa menjadi income Kota Palembang. Nah, termasuk makam-makam Kesultanan Palembang, Pak Kadis ya, Pak Wali Kota bersama Kepala Dinas ini juga sudah merangkai tahun ini untuk 3 makam, Pak Kadis ya, makam. 3 makam yang akan direvitalisasi. Apa saja? Makam Kawatengkurep, Kawatengkurep, kemudian Sabo Kingking, Aryo Damar. dan makam Aryo Damar. Jadi ini akan direvitalisasi pada tahun ini. Aryo Damar di mana? Ini banyak nggak tahu ini. Di jalan Aryo Dilah. Jalan Ardila ya. Dekat Mungkin yang SMP 3. SMP 3 gitu dekat kan. situ. Ada. Jadi kalau masuk di depan makam pahlawan nasional. Betul, di makam pahlawan. Terus kemudian ada makam Aryo Damar atau kita lebih mengenalnya sebagai Aryo Dila. Gitu. Ardila. Beliau ini ya salah satu pembesar di Kota Palembang sebelum berdirinya Kesultanan Palembang. Dan itu kalau direvitalisasi menurut saya Berarti itu masuk di zaman Kesultanan ya? Prakesultanan. Ya. Dan makam beliau ini juga potensial sebetulnya sebagai cagar budaya. Cuma mungkin persoalan tadi kata Pak Kadis, ya selain persoalan kekurangan narasi, ya mungkin juga keterbatasan dana menurut saya Pak Kadis. Dan ini mungkin juga mohon maaf Pak Kadis, untuk ke depan menurut saya bila perlu Dinas Kebudayaan Kota Palembang harus menganggarkan ini gitu. Minimal untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mencagar budayakan benda-benda yang kita miliki. Sehingga Kalau itu bisa programnya dikerjakan banyak dengan kan cepat. anggarannya juga banyak sih Pak. Iya. Ya, kita lebih banyak kegiatan. Iya. Ya, jadi lebih kita Perbanyak lihat, aja kegiatan ya, dikit. lebih banyak kegiatan itu. Nah, cuma untuk yang
cagar budaya ini masih agak Memang masih perlu dianggarkan menurut saya. Minimal mohon maaf untuk tim TACB-nya yang tahun ini sangat berkompeten sekali kalau saya lihat gitu, termasuk di tangannya Mas Wahyu, Dr. Wahyu dari betul. arkeolog punya kita itu sudah sangat berkompeten sekali. Cuma saya lihat persoalan dana gitu. Mungkin nanti Pak Kadis perlu memikirkan persoalan ya minimal supaya mereka bisa bekerja Ya. dengan strength, dengan kuat, dan kemudian karena itu perlu penelitian yang mendalam menurut saya kawan-kawan. Langsung aja ke ini. Pak Kadis, gimana Pak Kadis nih? Iya. Mungkin tahun depan. Kan lewat ini bisa, apa lewat ABT bisa enggak gitu kan? Tantangan juga untuk Pak Kadis nih. Iya. Jadi kalau menyikapi tadi yang disampaikan Pak Dedi, Pak Rahmat terkait anggaran, memang hal ini sebetulnya secara program itu sudah kami lakukan, sudah kami usulkan. Namun tentu ada hal-hal yang prioritas di penganggaran kota, sehingga barangkali masih harus tertunda seperti itu. Iya. Tapi kami berusaha terus, bukan hanya melalui APBD, tapi kami juga berupaya nanti untuk mencari pendanaan dari pihak lain. Artinya ada sponsor, ada pihak ketiga yang sifatnya memiliki kepedulian lah terhadap pelestarian cagar budaya di Kota Palembang. Saya Kalau kira sekarang- masih ada. Kalau sekarang untuk anggaran ini dengan kegiatan yang ada gimana? Masih jomplangnya jauh bener apa gimana? Sebetulnya kalau mau diurusin semuanya itu tuh sangat jauh sekali. Jauh sekali ya. Tapi kita sudah memulai ini, misalnya dengan tahun ini kita sudah menganggarkan untuk revitalisasi Aryo Damar. Karena Aryo Damar ini ternyata memang banyak dikunjungi dan juga artinya cukup punya nilai, bukan nilai jual tapi nilai budaya yang tinggi gitu. Yang nantinya memang berdampak ke nilai jualnya ketika dia sudah menjadi salah satu kawasan yang tertata baik, sudah memiliki narasi yang memang jelas dan disepakati bersama. Artinya ini bisa salah satu objek alternatif wisata budaya kota. Ini kedepannya seperti itu. Kebutuhan anggaran berapa sih Pak kalau sebenarnya kalau mau sejujurnya yang kita inginkan tuh dari Dinas Kebudayaan ini? Kalau kebutuhan anggaran tentu tiap-tiap lokus ini kan berbeda Pak. Iya. Kita penanganannya misalnya di Aryo Damar mungkin. Nggak total nih kalau sebelumnya yang sebenarnya idealnya berapa gitu? Kalau ideal anggaran itu ya memang Di atas 100 M apa gimana? kalau kita mengacu ke daerah-daerah lain itu memang ada yang di bawah kita ada Pak, tapi yang di atas kita juga banyak. Nah paling tidak kita coba membangun ini suatu program, membuat program yang berkelanjutan ya. Memang tidak serta merta karena tadi banyak proses Pak. Menetapkan cagar budaya itu panjang Pak prosesnya Pak. Nggak, saya nanya aja nih, ini di bawah 50 miliar atau di atas 100 miliar nih sekarang gitu nih? Kalau anggaran kita sekarang di bawah 15 miliar Pak. Termasuk rutinnya semua di situ. Iya. Tapi ya insya Allah ke depan karena tadi kami sepakat Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota punya perhatian, punya artinya atensi yang tinggi terhadap pelestarian cagar budaya, terutama makam-makam raja-raja ini ya memang beliau sangat interest sekali untuk mendalami ini dan bahkan kami memang ada diberikan juga insentif tambahan anggaran. Nah, dalam rangka kita mencoba menciptakan lagi suatu kawasan-kawasan atau lingkungan-lingkungan yang mencerminkan kearifan lokal. Seperti kita coba nanti membuat suatu kampung tematik Dulmuluk. Nah, kesenian lama tradisional. Nanti saya ini ada bahasan lain ini. Itu bahasan lain. Lain ya. Ini saya mau tanyakan juga itu nanti kan. Sebenarnya sepakat nggak nih Pak Dedi, kalau semakin banyak kegiatan di Dinas Kebudayaan juga nanti anggaran semakin besar kan? Ya betul. Harusnya ya. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu gitu. Cuma kalau dibandingkan gitu misalnya dengan tempat lain seperti kata Pak Kadis tadi, kita ada yang lebih rendah daripada kita dan kemudian ada yang lebih tinggi juga daripada kita. Tapi kendalanya sebetulnya menurut saya berdasarkan pengamatan saya Bang Rakman, Pak Kadis, mohon maaf memang untuk Dinas Kebudayaan ini gitu, itu perhatian untuk anggarannya kalau tidak salah paling minim.
Jadi bukan saja di Kota Palembang, tapi mungkin di tempat-tempat lain gitu. Nah, mungkin ini yang harus menurut saya diputar atau dibalik gitu. Justru menurut saya Dinas Kebudayaan ini yang harus mendapat dana yang lumayan besar, karena membangun kebudayaan itu ya tidak segampang membalikkan telapak Tapi kan tangan. dilihatnya kan baru terasa lihat sekarang kan. Iya. Jadi betul kata Pak Kadis gitu, bahwa dengan Pak Wali Kota kita saat ini dan bersama Wakil Wali Kota itu sudah punya perhatian yang besar kepada Dinas Kebudayaan. Nah, sehingga ini harus tetap continue gitu, memberi perhatian kepada Dinas Kebudayaan, dan minimal memang kata Pak Kadis tadi ya, kalau bisa jangan di bawah 15 M, minimal harus seperti kata Bang Rahman 100 M gitu, 100 M. supaya ya bukan saja event kegiatan-kegiatan budaya, tapi atraksi-atraksi untuk membangun bangunan-bangunan fisik cagar budaya yang kita miliki itu juga bisa menunjang pembangunan kebudayaan kota gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya makam-makam kita tidak seperti saat ini kan, yang cagar budaya, misalnya Kawatan Kurep itu dibangun dengan luar biasa meganya, kemudian ada penerangan, ada kemudian pusat studinya, ada perpustakaan dan sebagainya. Ya mungkin tidak kayak gini, jadi orang akan berkunjung gitu ke sana bisa malam hari misalnya. Iya, kan? betul. Dan ini juga bagian dari wisata religi yang kita punya gitu. Tapi saya rela kuota 100. Nanti berebut ini jadi kepala dinas. 50 aja dulu. Kalau udah 100 banyak orang berebut jadi kepala dinas. Nah, ini kita bincang-bincang tadi, ada banyak program dari Dinas Kebudayaan Pak Afan. Salah satunya tadi membentuk klaster-klaster di tematik. kampung-kampung tematik itu kan. Itu fungsinya untuk apa? Ya, jadi sesuai dengan namanya tematik ya. Artinya kita harus membuat atau membangun suatu ekosistem baru yang berasal dari ekosistem lama. Artinya sebetulnya sudah ada sejak dulu. Kampung itu sudah ada seperti Kampung Dulmuluk itu sudah ada pemainnya tinggal di sana, kemudian sudah ada prasarananya, artinya tempatnya sudah tersedia, dan juga event-event atau pentasnya juga sudah sering dilakukan. Cuman memang barangkali belum terjadwal dengan baik dan juga belum dikenal secara luas. Nah, persoalannya di situ. Jadi kita masuk, kita coba memberikan sentuhan nanti, memberikan pembinaan, pendampingan dengan bantuan kawan-kawan sejarawan, budayawan, dewan kesenian. Itu kita libatkan semua. Kita sudah membuat tim yang berkolaborasi. Sehingga kita ada dinas keseniannya, dewan keseniannya, ada sejarawan budayawannya. Kita sama-sama memikirkan formatnya seperti apa, sehingga nanti ketika kampung tematik ini di launching, bahwa Dulmuluk ini nantinya akan terus berkembang kesenian ini. Karena selama ini kan mungkin generasi Gen Z belum tahu apa itu. Betul. Banyak sekali yang apa Dulmuluk. Mungkin yang kemarin di film itu Dul Malik kan. Sama enggak Dul Malik sama Dulmuluk. Seperti itu kan. Nah, ternyata ini ada satu keistimewaan kesenian ini yang memang kalau memang kita dalami, artinya kita pahami, ini banyak sekali mengandung kaidah-kaidah tentang berkehidupan, tentang hal-hal yang baik-baik. Artinya melalui event ini atau melalui sarana ini kita bisa bersosialisasi, menyampaikan pesan-pesan moral seperti itu. Itu apa nanti menjadi salah satu destinasi juga? Iya, betul. Jadi kita akan pastikan ketika sudah kita launching, jadi masyarakat ataupun pengunjung, baik itu turis lokal mancanegara, begitu dia googling Dulmuluk, nah di kampung itu sudah tersedia, ada jadwalnya nanti, siapa pemainnya, temanya apa, judulnya apa, pementasannya. Kami akan mengarah sampai ke sana nantinya. Karena setahu saya hanya Al-Quran Al-Akbar aja yang salah satu jadi destinasi betul. baru saat ini gitu kan. Mungkin gimana tanggapannya? Ya, jadi pemerintah kota saat ini memang lagi konsen pertama untuk hal yang bersifat pembinaan, pembinaan, pelestarian dan perlindungan
kebudayaan di Kota Palembang. Jadi diharapkan pertama ini uji coba uji coba dulu kepada tiga kampung, tambah satu kampung ya, ada 4 kampung. Dan tahun ini kalau tidak salah Pak Kadis ya, ini 4 kampung ini mungkin tahun depan akan nambah lagi, sehingga kampung-kampung kita yang berciri kota kampung ini memiliki apa namanya keunikan tersendiri. Jadi misalnya seperti kata Pak Kadis tadi, kalau orang mau nonton atau melihat pertunjukan Dulmuluk atau latihan Dulmuluk ada di kampung Dulmuluk gitu. Kemudian kalau orang mau ke kampung toleransi misalnya, menikmati misalnya di situ ada atraksi permainan rakyat, permainan tradisional, kemudian ritus-ritus atau ritual keagamaan itu ada di kampung toleransi di Sebelas Ulu. Karena kampung toleransi di Sebelas Ulu ini kan sangat unik sebetulnya di kota Palembang. Ada masyarakat pribumi, lokal Palembang, termasuk orang Iliran misalnya, orang asli Palembang. Lalu ada pendatang orang-orang Uluan. Lalu di situ ada masyarakat Cina milik kita, kemudian orang-orang keturunan Arab yang juga milik kota Palembang. Sehingga ini bisa membentuk sebuah kampung percontohan untuk toleransi, munculnya toleransi awal di kota Palembang gitu. Dan ini sifatnya nanti akan terus dibina terus ya, Pak Kadis gitu, untuk minimal melestarikan permainan-permainan bersama, melestarikan permainan-permainan tradisional yang mungkin bagi anak-anak muda kita sekarang itu sudah mulai terlupakan gitu. Atau memang sudah tidak tahu. Sudah tidak tahu ya benar. Kayak gua Jepang tuh, mana nggak ada yang tahu gua Jepang ada gua Jepang yang kolonial ini. Kan nggak tahu ada bahwa kita ada gua Jepang itu. Nah ini artinya di situ nanti konsepnya untuk destinasi nanti apa dibuat semacam EU atau apa gimana yang untuk kampung-kampung ini? Nanti paketan wisatanya apa gimana tuh? Ya, yang jelas skenarionya pembangunan atau penciptaan kampung itu, yang pertama ada pelibatan masyarakat setempat. Yang kedua ada pemahaman. Artinya kita coba membangun bagaimana masyarakat ini bisa terlibat langsung dengan tema yang ada di situ. Sekaligus juga memahami. Ya, baru kemudian kita bisa menjual kampung itu. Artinya menjual dalam arti sebagai destinasi wisata seperti itu. Nah, memang ini akan berkelanjutan pembinaannya. Tadi saya katakan bahwa antara budaya dan pariwisata itu saja satu jalur itu. Satu jalur. Cuma kami kebetulan di bagian hulu. Ya, kami kalau istilah sekarang ini membangun atau menciptakan kontennya. Nah, pengembangannya nanti itu adanya di pariwisata. Tapi fondasi pembangunan ini harus kuat dulu. Oh, ketika kami sudah serahkan ini tinggal berjalan, tinggal dikembangkan seperti itu. Jangan sampai mereka masuk masih banyak yang harus membenahi lagi. Nah, itu yang concern kami, Pak. Seperti ada Kampung Bobaso, nanti akan kami tentukan suatu klaster kelurahan bahwa yang memang kita utamakan ini yang memang berpenduduk asli minimal di atas 70% orang Palembang. Jadi ketika masyarakat, pengunjung, turis, wisatawan dari luar datang, itu mereka kepengen bagaimana sih mau dengar bahasa Palembang yang asli. Oh, coba kita ke sana, mulai googling. Oh, ini ada kampung bakso. Jadi masyarakat juga harus berpartisipasi aktif. Bagaimana caranya? Tentu mereka harus diberikan edukasi, Pak. Kita akan kirim nanti Pak Dedi dan kawan-kawan yang lain yang memang mengerti bagaimana tata bahasa asli Palembang seperti itu. Nah, kita akan minta perwakilan-perwakilan supaya diberikan pembekalan, pembelajaran, yang nanti mereka juga bisa menyampaikan, mensosialisasikan ini ke masyarakat di lingkungan itu. Berarti peran Pak Dedi sama kawan-kawan besar ini. Iya, makanya tadi di setiap itu Pak, tim kita itu pasti melibatkan Dewan Kesenian, sejarawan, budayawan. Dan kita bagi timnya. Ada kendala nggak Pak Dedi ini sekarang? Yang Anda selama berkecimpung di sini, apa sih yang kesulitan yang Anda alamin sekarang ini? Mulai dari pendataan cagar budaya, kemudian melihat kondisi sekarang ini gitu kan. Kalau kemarin kita ada bahasa, kalau kita kemarin
keamanan lah apa-apa itu kan jadi hal-hal penting juga bagi kita. Nah, mungkin kendala-kendala apa yang bisa selama membantu dinas kebudayaan nih? Ya, memang kendala terbesar kita adalah persoalan stereotip, kata Bang Rahmat tadi. Bahwa stereotip kita, Kota Palembang ini yang harus terus kita perbaiki, kita rubah. Kita juga tidak bisa menutup mata, Pak Bang Rahmat. Bahwa, Stereotip kita apa sih? Kota dagang atau kota wisata? ya, kalau itu jelas gitu. Tapi maksud saya stereotip yang sifatnya negatif gitu, terhadap Kota Iya. Palembang. Ya, termasuk, mohon maaf, kasus misalnya Bung Willy Salim kemarin gitu, itu kan maksud saya sedikit menurunkan citra Kota Palembang. Dan ini juga yang selalu di-counter oleh kawan-kawan penggiat budaya dan sejarah di Kota Palembang, supaya ini jangan sampai terjadi, karena image Kota Palembang itu sudah mulai naik sebetulnya. Iya naik. Ya, betul, sudah Bang. mulai naik gitu. Dan ini yang harus kita jaga, termasuk juga seperti kata Bang Rahmat tadi, persoalan keamanan Kota Palembang. Itu juga yang dulu sempat luar biasa bagus di zaman Pak Edi Santana, kita tidak bisa memungkiri. Nah, kemudian setelah itu mulai agak naik lagi gitu menurut saya. Ini yang harus kita rendam menurut saya. Harus kita rendam terus supaya minimal Palembang harus kondusif dulu. Ketika Palembang kondusif, saya yakin Pak Kadis pasti orang akan banyak datang ke Palembang. Jadi kedatangan orang ke Palembang ini yang memang disediakan. Jadi disediakan berbagai tempat, pusat-pusat, misalnya seperti kata Pak Kadis tadi, pusat-pusat kampung-kampung tematik, nanti mereka akan disongsong di situ gitu. Jadi kalau orang mau belajar berbahasa Palembang gitu, di situ ada pusat kajian manuskrip di masa Kesultanan Palembang. Jadi orang akan tertarik berkunjung di situ. Tapi kita tetap harus menjaga pertama citra Kota Palembang, yang kedua harus menjaga keamanan Kota Palembang. Itu sangat penting sekali menurut saya. Untuk tugas wali kota itu ya. Ya, tapi saya yakin di tangan Pak Wali Kota saat ini, beliau cukup tegas, dan ya saya alhamdulillah Pak Kadis ya, kalau di medsos beliau cukup sangat rajin turun ke lapangan. Responsif. Ya, jadi termasuk persoalan sampah Kota Palembang, karena Palembang ini memang persoalan utamanya di bidang kebersihan itu persoalan sampah, dan beliau sangat komitmen sekali gitu mengenai Misalnya persoalan. ada juga Pol PP pariwisata lihat ya. Ya, ada kita Pariwisata ya. Pol PP pariwisata di Ampera. di Ampera ya, itu juga harus menurut saya harus diajarkan di titik-titik rawan gitu. Kita tidak bisa menutup mata memang Pak Kadis ya, karena itu juga berdampak besar bagi dunia budaya dan pariwisata Kota Palembang, karena sebetul aslinya gitu sebenarnya Kota Palembang punya kita ini Pak Kadis, menurut saya ya punya budaya yang adiluhung, punya budaya yang sangat agung gitu. Ya kita istilahnya betul kata kawan-kawan budayawan dan sejarawan, Palembang ini ya cukup sangat menjaga citra orang-orangnya. Jadi makan pun istilahnya kita mengenal makan semun gitu. Kok tiba-tiba dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seolah-olah makanan yang mau diberikan, disedekahkan ke masyarakat justru seolah-olah hilang. Itu menurut saya sangat Padahal kalau ada satu pasti ada satu kan, misalkan satu gitu kan. menohok Kota Palembang gitu, karena citra ini sudah dibangun menurut saya sangat luar biasa sekali. Tiba-tiba dengan kejadian-kejadian itu nanti ditakutkan akan merusak minimal kunjungan masyarakat luar ke Kota Palembang. Kan cagar budaya, Pasar Cindi kan salah satu Cagar budaya. cagar budaya. Tapi sekarang roboh lah. Jadi mohon maaf Pak Kadis, kita pertama sangat prihatin sekali dengan kondisi Pasar Cindi saat ini. Sudah dibongkar dan kemudian seolah-olah dibengkalaikan begitu saja. Padahal ini merupakan kalau menurut saya cagar budaya yang luar biasa di Kota Palembang. Pertama, Pasar Cindi itu bukan dibangun tahun 1958. Jadi menurut beberapa tulisan-tulisan yang lain itu dibangun tahun 1958 di masa Pak Wali Kota Ali Amin. Dan kemudian
sebetulnya Pasar Cini itu dibangun tahun 1938 oleh pemerintah kolonial Belanda. Kelebihan atau beban pasar 16 ilir, terutama untuk pasar buahnya, lalu kemudian dibangunkan Pasar Cini di tahun 1938, langsung diarsiteki oleh Thomas Karsten. Nah, ini juga sesuatu yang keliru menurut saya. Jadi Pasar Cini itu bukan mencontoh Pasar Johar. Pasar Johar lah yang mencontoh Pasar Cini. Karena Pasar Johar itu dibangun 1939. Sementara Pasar Cini tahun 38. Jadi Pasar Johar itu pasar yang direnovasi. Jadi pasar yang sudah lama ada, tapi kemudian direnovasi pada tahun 1939 dan mencontoh Pasar Cini sebetulnya. Tahun sebelumnya iya, ya. termasuk tiang-tiang cendawannya. Nah, ini yang sangat memprihatinkan bagi kita, bahwa cagar budaya ini seperti cagar budaya lain itu juga sangat terancam seperti ini. Ya mungkin pertama persoalan tadi perkembangan kota menurut saya. Kalau bisa pemerintah kota harus memikirkan pengembangan kota itu jangan terpusat di pusat kota. Dia harus minimal kawasan-kawasan baru yang harus kita kembangkan. Nah, sehingga ketika itu sudah rusak memang seperti saat ini, untuk mengembalikan lagi ke seperti semula, itu akan menjadi sebuah persoalan besar. Jadi walaupun misalnya berdalih ini dibangun hotel, sementara di bawahnya seperti pasar tradisional lama, itu juga secara cagar budaya itu sudah tidak masuk lagi gitu, tidak masuk lagi ke kategori cagar budaya, karena cagar budaya itu tidak boleh dirombak total, itu yang pertama. Dia tidak boleh dirombak total ya. Apalagi dihancurkan ya. Ya, kecuali dia dirombak misalnya tujuan untuk memperkuat, atau misalnya dia dirombak untuk tujuan menambah keindahan, itu boleh, tapi tidak harus berombak. Seperti misalnya kantor wali kota. Kantor wali kota itu kan ada beberapa bangunan tambahan, itu diperbolehkan secara cagar budaya, asal dia tidak merombak total, seperti yang akan dilakukan terhadap Pasar Cini. Sehingga kalau itu terjadi sebetulnya, kalaupun berhasil dibangun kembali, ya menurut saya secara cagar budaya sudah hilang. Sudah hilang, ya. Sudah nilai historisnya sudah hilang. Berkurang ya. Iya, padahal sebetulnya Pak Wali Kota Ali Amin pada waktu itu yang luar biasanya, karena saya baca buku beliau, itu luar biasanya dia ketika merenovasi Pasar Cini yang hancur akibat perang 55 malam, termasuk pada masa revolusi fisik, dia mendatangkan salah satu arsitek, saya lupa nama beliau, tapi arsitek ini adalah didikan dari Pak Thomas Carter langsung. Jadi yang merancang awal Cindi, anak didiknya gitu, itu didatangkan oleh Pak Wali Kota Ali Amin untuk merenovasi Pasar Cini seperti Pasar Cini di masa kolonial, sehingga itu bisa dikembalikan seperti masa kolonial. Sayang tiba-tiba di masa sekarang malah dihancurkan gitu. Ya, baik, mungkin ada mungkin pesan Pak ke masyarakat Mata Selatan, langsung Pak Gadis. Ya, baik. Ya, makasih Pak Ahmad. Jadi ada dua hal yang coba kami tekankan di sini terkait kita pelestarian kebudayaan maupun jagar budaya. Yang pertama adalah pelibatan. Pelibatan artinya tugas ini bukan cuma di Dinas Kebudayaan, karena ini menyangkut hal yang luas dan kompleks. Keinginan kami semua pihak stakeholder terkait itu punya suatu pemahaman persepsi yang sama, memandang kebudayaan itu seperti yang dikatakan tadi Pak Dedi, bahwa membangun budaya itu kan sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ini tugas berat yang tentu memerlukan dukungan, fasilitas, dan prasarana yang cukup besar, cukup banyak, cukup tinggi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adanya kepedulian. Kepedulian ini termasuk seluruh pentahelix yang ada. Apakah itu dari masyarakatnya, akademisinya, pemerintahnya, bisnisnya, termasuk media. Jadi kita juga mengajak di sini terkait kepedulian ini, mari kita sama-sama jaga, mari kita sama-sama lestarikan, mari kita sama-sama kembangkan. Karena ketika ini menjadi suatu aset milik bersama, maka tentu pengamanan dan penjagaannya tentu menjadi lebih kuat dan bisa lebih berdampak, berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu Pak. Ya. Baik,
kami akhiri dengan ucapan terima kasih.